Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Hayati dari program studi Teknologi Penginderaan Jauh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai geoteknologi pada sistem informasi geografis, yaitu Earth System Monitor. Sistem informasi geografis ialah rangkaian kegiatan pengumpulan, penataan, pengolahan, dan penganalisisan data atau fakta spasial sehingga diperoleh informasi spasial untuk dapat menjawab atau menyelesaikan suatu masalah dalam ruang muka bumi tertentu. Komponen JIS ada tiga, yang pertama hardware, kedua software, dan ketiga data. Hardware, JIS membutuhkan komputer untuk menyimpan dan memprosesan data. Kemudian software dibutuhkan tools yang mampu melakukan penyimpanan data, analisis, dan menampilkan informasi geografis. Nah, beberapa contoh software JIS adalah ArcView, MapInfo, ArcInfo untuk JIS, dan lain sebagainya. Kemudian ada data. SIG merupakan perangkat pengolahan basis data, DBMS, atau Database Management System, di mana interaksi dengan pemakai dilakukan dengan suatu sistem antarmuka dan sistem query dan basis data dibangun untuk aplikasi multi-user. Kemudian Earth System Monitor. Nah, posisi geografis Indonesia dianugerahi dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tapi juga sebagai negara dengan kejadian bencana alam yang tinggi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu teknologi yang dapat memantau kondisi sumber daya alam. Salah satunya adalah menggunakan penginderaan jauh atau remote sensing, yang mana teknologi ini dapat diandalkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan melalui wahana satelit atau pesawat yang dipergunakan untuk pemantauan permukaan bumi. Sistem pemantauan bumi nasional oleh LAPAN itu meliputi ada pemantauan liputan awan, pemantauan titik api kebakaran hutan dan lahan, kemudian pemantauan tingkat kekeringan lahan, dan pemantauan penutup dan penggunaan lahan. Nah, sistem pemantauan bumi nasional oleh LAPAN ini mampu memberikan dukungan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi tersebut bagi pengambil keputusan dalam persiapan dan respon terhadap keadaan darurat bencana. Kemudian, alur kerja sistem pemantauan bumi nasional. Pada gambar ini disampaikan alur rangkaian proses dari sistem pemantauan bumi nasional, diawali dengan dukungan ketersediaan data, regulasi, dan beberapa masukan sebagai modalitas pada tahun-tahun sebelumnya, dan dilanjutkan dengan proses pengembangan kapasitas yang akan dibangun. Selanjutnya menjadikan sistem pemantauan bumi nasional berjalan secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada penggunanya. Perancangan konseptual sistem. Nah, pada bagian di samping terlihat perancangan konseptual sistem, yang mana sistem pemetaan bumi nasional didukung oleh sistem data, sistem pengolahan, dan sistem diseminasi informasi yang menjadi satu rangkaian yang mendukung SISDAL dan SIMBA, yaitu sistem informasi untuk mitigasi bencana. Pemantauan sistem bumi yaitu dalam teknologi penginderaan jauh. Yang pertama, kita menggunakan citra satelit, yang mana satelit yang dirancang khusus untuk pengamatan bumi dari orbit ditujukan untuk penggunaan non-militer seperti pengawasan lingkungan, meteorologi, pemetaan, dan lain sebagainya. Kemudian pengamatan ini dilakukan dengan berbagai cara, menggunakan sensor yang beroperasi di bagian yang berbeda dari spektrum elektromagnetik. Kemudian ada Google Earth, merupakan sebuah program global virtual yang sebenarnya disebut Earth Viewer dan dibuat oleh Keyhole Intercorp, yang mana program ini memetakan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara, dan global GIS 3D. Kemudian Google Earth ini mampu menunjukkan semua gambar di permukaan bumi. Sistem pemantauan bumi berbasis Android, yang mana ini penggunaannya lebih efisien sehingga siapapun bisa menggunakan aplikasi ini. LAPAN telah mengembangkan aplikasi sistem pemantauan bumi yang lebih efisien dengan menggunakan smartphone yang diberi nama si Pandora LAPAN, yang bisa diunduh melalui App Store dan Google Play Store. Seperti yang teman-teman lihat, aplikasinya seperti ini, sangat mudah digunakan. Kemudian menu utamanya ada si Panda, Simba, Login, Logout, dan lain sebagainya. Kemudian ada filter wilayah, filter waktu, refresh data, input data, beranda, formulir untuk melakukan input data. Si Panda terdiri dari sumber daya wilayah darat, sumber daya wilayah pesisir dan laut, sumber daya air, kemudian ada Simba. Simba sendiri ada peringatan dini bencana, kemudian dampak bencana, dan lain sebagainya. Contoh informasi yang telah dihasilkan oleh sistem pemantauan bumi. Yang pertama, lahan hutan dan hutan seluruh Indonesia. LAPAN telah terlibat dalam proyek Indonesia National Carbon Accounting System atau INCAS untuk pemetaan lahan hutan seluruh Indonesia. Kemudian untuk memantau fase pertumbuhan padi. LAPAN melakukan pemantauan fase pertumbuhan padi setiap 8 hari serta informasi kondisi kebanjiran atau kekeringan lahan sawah. Kemudian ada gunung api, yang mana peristiwa erupsi vulkanik yang intens menjadi pertimbangan bagi LAPAN bahwa gunung api merupakan objek khusus yang perlu dipantau dari citra satelit. Kemudian ada respon bencana. Dalam konteks tanggapan darurat bencana, LAPAN ikut berperan aktif dengan menyediakan informasi berbasis data satelit pada lokasi kejadian bencana. Kemudian tingkat kekeringan lahan. Pemantauan tingkat kekeringan yang dilakukan oleh LAPAN meliputi kekeringan meteorologis dan kekeringan agronomis. Dan ada titik panas dan kebakaran lahan atau hutan, yang mana informasi hotspot diolah dan diinformasikan secara harian untuk seluruh wilayah Indonesia. Baiklah, sekian presentasi saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.